Halo kepada Mickey Mouse, Gunarsi Listianingsih, Rosalina Indriati, Wawa Tanzi 205, Meta, dan Lala Solihat. Terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Semuanya berawal dari kejadian tidak terduga pada April 2007 ketika Zaki menemukan bon belanjaan yang bertuliskan sebuah nomor HP. Iseng-iseng berharap nomor itu milik cewek, teman Zaki, sebut saja namanya Tony, mengirim SMS ke nomor tersebut dengan memakai HP Zaki. Dan benar saja, SMS itu dibalas orang wanita, namanya Atikah. Tony dan Atikah pun berkenalan. Ternyata obrolan mereka lewat SMS klop. Saban malam mereka SMS-an, saling curhat, saling goda, hingga kemudian Tony pulang kampung. Atikah yang tidak tahu Tony pulang kampung tetap mengirim SMS ke nomor Zaki. Awalnya Zaki cuek, tapi lama-lama dia penasaran juga dan iseng membalas SMS Atikah dengan berlagak sebagai Tony. Saya mahasiswa Trisakti, kerja sebagai sales marketing di bank. Demikian kata Zaki pada Atikah menjelaskan latar belakangnya. Ternyata asyik juga SMS-an dengan Atikah. Zaki sampai lupa waktu saking keenakan. Tidak terasa 3 bulan sudah keduanya berkomunikasi lewat HP. Mereka ngebet bertemu langsung. Pada Juli 2007, keduanya pun bertemu di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Zaki senang sekali, begitupun Atikah. Namun tiba-tiba Atikah mengaku, "Sebenarnya saya janda cerai mas, anak saya 1. Meski terkejut, Zaki tidak marah. Semua orang punya rahasia masing-masing toh. Mereka resmi berpacaran dan tampaknya serius sebab 3 bulan kemudian Atikah mengajak Zaki ke kontrakannya di Jalan Cemara Gang 4 Koja, Jakarta Utara untuk dikenalkan ke orang tuanya. Tapi Zaki malah gelisah. "Kenapa gelisah mas? Orang tuaku baik kok," kata Atikah. Zaki gelagapan. "Bukan begitu. Selama ini aku bohong. Aku bukan Tony, aku Zaki. Tony itu temanku dan sudah pulang kampung." Atikah sempat bingung, namun tidak memperpanjang masalah. Toh dia sudah cocok dengan Zaki. "Ya udah, nggak apa-apa mas." Zaki pun main ke rumah Atikah, berpakaian rapi dengan dasi sepulang kerja. Muhtar, ayah Atikah, tentu saja senang berkenalan dengan kekasih anaknya, seorang mahasiswa Trisakti yang bekerja di bank. Keluarga mereka sederhana. Sang anak Atikah buruh, jadi mendapatkan pria seperti Zaki merupakan rezeki nomplok. Dan demikianlah hubungan Zaki dan Atikah semakin intim. Mereka 2 kali melakukan hubungan terlarang di kontrakan Atikah di Koja pada September 2007 dan bulan berikutnya Oktober mereka kembali bergumul di sebuah losmen di Tanah Abang. Penghujung 2007 semakin dekat. Sudah 6 bulan Atikah dan Zaki menjalin asmara. Hubungan tersebut sudah sangat intim juga sudah direstui orang tua Atikah. Wanita itu pun minta dinikahi Zaki. Zaki pusing 7 keliling. Mengapa? Begini ceritanya. Zaki Afrizal Nurfaizin lahir di Tegal, Jawa Tengah tahun 1982. Dia anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan satu-satunya laki-laki. Keluarganya harmonis dan cukup dikenal di kampung. Ayahnya seorang guru ngaji yang dihormati, ibunya seorang ibu rumah tangga. Setamat SD, Zaki ikut kejar paket B setara SMP. Setelah itu melanjutkan ke madrasah aliyah namun tidak selesai. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, dia jadi tumpuan harapan keluarga dan diharapkan segera mandiri. Sebab itulah Zaki memutuskan berangkat ke Jakarta ikut kerabatnya untuk mencari pekerjaan. Selama 3 bulan pertama di Jakarta, Zaki bekerja sebagai tukang kebun di kawasan Klender, Jakarta Timur. Tapi dia tidak kerasan sehingga pulang kampung. Di kampung pekerjaannya serabutan. Terkadang mencari rumput, juga bekerja di peternakan ayam. Dia juga pernah mencoba dagang, tapi tidak satupun pekerjaan itu memberikan hasil memuaskan. Hidup Zaki tetap susah, uang tidak ada. Akhirnya tahun 2002, Zaki kembali merantau ke Jakarta. Dia ngontrak di Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat.
Kali ini dia magang di tukang nasi goreng. Setelah mahir, Zaki pun memutuskan berdagang nasgor sendiri. Dia pun menyewa gerobak. Jika ada kerusakan di gerobak, sebagai penyewa dia harus menanggung biayanya. Padahal jualan nasi gorengnya tidak terlalu laku. Sehari cuma laku 3 hingga 4 piring. Dan sepiring harganya cuma Rp5.000. Selama berjualan nasgor, Zaki juga pernah mendapatkan pengalaman buruk. Diganggu preman hingga waria sampai-sampai gerobaknya didorong hingga terbalik. Di angkot dia juga pernah kecopetan 2 kali. Hal itu membuat dirinya selalu waspada dan kemana-mana membawa pisau di dalam tas. Setelah 3 tahun berjualan di Jakarta, pada 2005 Zaki pulang ke Jawa. Lewat perjodohan dirinya dinikahkan dengan gadis Pekalongan bernama Tri. Namun sebenarnya Zaki naksir adik Tri nomor 3. Tapi ayah Tri minta sebagai kakak, Tri dulu yang menikah. Dan Zaki pun menerima saja. Dirinya dan Tri dikaruniai seorang anak. Dan selagi Zaki mencari uang di Jakarta, sang istri dan anak tinggal di kampung. Nah, jelas sudah identitas Zaki. Pertama, dia penjual nasi goreng dan bukan mahasiswa Trisakti, juga bukan pegawai bank. Kedua, statusnya tidak single, melainkan sudah beristri dan punya anak. Dan karena alasan inilah, saat kekasihnya Atikah di Jakarta minta dinikahi, Zaki gelagapan. Dia tidak bisa berkelit dan akhirnya berterus terang. Sebenarnya aku sudah nikah dan punya anak. Aku bukan mahasiswa Trisakti, juga bukan pegawai bank. Aku jualan nasi goreng, 5.000 sepiring. Atikah marah, kecewa, campur aduk. Ternyata kekasihnya suami orang dan penjual nasgor 5.000 perak. Sejak saat itu hubungan keduanya renggang, mereka jarang berkomunikasi. Hingga pada Januari 2008, Atikah panik menemukan dirinya hamil. Dia tahu Zaki lah yang menghamilinya, sebab terakhir mereka berhubungan intim bulan Oktober 2007. Karena tidak bisa menghubungi Zaki untuk minta pertanggungjawaban, Atikah nekat mendatangi mertua Zaki di kampung. Saya pacarnya Zaki di Jakarta dan sedang hamil 3 bulan. Betapa terkejut dan marah mertua Zaki. Mereka hubungi Zaki dan minta dirinya bertanggung jawab. Zaki yang gusar segera mendatangi kontrakan Atikah. Tapi wanita itu tidak ada, yang ada hanya orang tuanya. Zaki pun memberitahu orang tua Atikah bahwa Atikah hamil dan minta pertanggungjawaban, namun dirinya sudah beristri dan punya anak. Lagi pula Zaki tidak yakin anak di kandungan Atikah adalah anaknya. Orang tua Atikah marah dan mencaci maki Zaki yang telah membohongi anak mereka. Zaki pun pergi menemui Atikah di pabrik tempatnya bekerja. Dia menanyakan apakah anak di kandungan Atikah benar anaknya. Dia ingin Atikah menjalani tes untuk membuktikan itu anaknya. Bukan main marah dan tersinggung Atikah. Wanita itu pergi ke Sukabumi dengan alasan pekerjaan. Zaki pusing 7 keliling. Dirinya merasa terpojok. Mertuanya marah dan minta dirinya bertanggung jawab. Begitupun Atikah dan orang tuanya menuntut hal yang sama. Di tengah situasi kalut, Zaki menerima SMS dari teman Atikah. Kalau memang jantan, kamu harus berani. Dan kalau benar suka sama Atikah, kamu datang ke tempat kerja. Zaki langsung membalas SMS itu. Tak lama kemudian Atikah menelponnya. Meski awalnya pembicaraan baik, ujung-ujungnya keduanya kembali bertengkar. Atikah memaki dan mengancam Zaki. Selagi saya masih hidup, saya akan cari Mas. Saya akan hancurin keluarga Mas semua. Untuk mencari penyelesaian, keduanya pun sepakat bertemu pada 17 Januari 2008. Saat bertemu di halte di depan Plaza Koja, keduanya kembali bertengkar. Malah kali ini dengan melibatkan istri Zaki yang sengaja dihubungi Atikah melalui HP. Zaki yang semakin kalut mengajak Atikah ke penginapan. Dengan naik sepeda motor Atikah, keduanya menuju penginapan Bulan Mas di Rawa Badak, Koja. Sekitar pukul 8 malam mereka check-in di kamar 17 AB. Di dalam kamar, Atikah kembali minta pertanggungjawaban Zaki. Mas, perut saya makin besar. Saya mau nikah tanpa janin. Saya minta duit 3 juta untuk menggugurkan kandungan. Sejenak amarah keduanya sirna. Mereka bahkan sempat berhubungan intim. Namun Zaki baru menyadari ternyata semua itu cuma jebakan Atikah. Ketika mereka berhubungan, diam-diam Atikah menghubungi nomor HP istri Zaki agar wanita itu mendengar suara mereka tengah berhubungan intim. Zaki mengamuk dan menonjok rahang Atikah. Atikah meraung, matiin aja saya kalau Mas berani.
Zaki langsung mengambil pisau dari dalam tas yang selalu dibawanya kemana-mana. Dia acungkan pisau itu ke arah Atikah. Atikah terus mencaci sembari berusaha mengelak hingga tangannya tergores. Keduanya bergumul. Zaki yang lebih kuat menikam Atikah hingga tewas. Setelah itu dia potong kepala Atikah hingga terpisah dengan badannya. Badan Atikah kemudian disembunyikan di kolong ranjang, sedangkan kepalanya dimasukkan dalam tas. Zaki segera membersihkan kamar dari bekas darah. Dia ganti sprei, handuk, dan bantal yang penuh darah dengan yang bersih yang diambilnya dari kamar sebelah. Setelah semuanya beres, Zaki mengambil HP Nokia milik Atikah, juga uang sebesar 120.000. Dengan sepeda motor milik Atikah, dia kabur dan membuang tas berisi kepala Atikah ke Kali Kresek Koja sebelum pulang ke kontrakannya di Palmerah, Jakarta Barat. Di mana Atikah? Sang ayah Muhtarjo mencari-cari anak perempuannya itu. Sudah 2 hari Atikah Septiani, anaknya yang berusia 22 tahun, menghilang. Tiba-tiba ada SMS masuk di HP-nya dari Atikah yang bilang dirinya sedang sakit dan tengah berada di Sukabumi karena urusan pekerjaan. Muhtarjo sedikit tenang. Tapi ketika dia menghubungi Atikah lagi, tidak ada jawaban. Di telepon tidak diangkat, di SMS juga tidak dibalas. Muhtarjo yang cemas memutuskan mendatangi pabrik garmen tempat anaknya bekerja di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Betapa terkejut Muhtarjo ketika mendapat informasi dari pihak pabrik tidak ada penugasan Atikah ke Sukabumi. Lalu di mana Atikah? Tiba-tiba masuk lagi SMS dari Atikah. Rasa cemas Muhtar kini berkali lipat sebab Atikah mengabarkan dirinya dirampok, diperkos, dan dibuang di Cibubur. Pada 19 Januari 2008, Muhtarjo pun melaporkan hilangnya sang anak Atikah kepada polisi. Sementara itu, kesibukan di penginapan Bulan Mas berlangsung seperti biasa. Petugas housekeeping bersiap membersihkan kamar, termasuk kamar 17AB. Ketika mengetuk pintu kamar itu dan tidak ada yang menjawab, petugas masuk. Ternyata pintu tidak terkunci, tapi tak seorang pun ada di dalam kamar dan kondisi kamar tampak rapi. Ketika sedang membersihkan kamar dan melongok ke bawah ranjang, betapa terkejut petugas menemukan jasad seorang wanita tanpa kepala di sana. Polisi segera dihubungi dan TKP diamankan. Menurut petugas hotel, penghuni kamar 17AB adalah pasangan pria dan wanita. Si pria kurus, tinggi, dan berkulit putih, sedangkan si wanita berkulit sawo matang dan agak gemuk seperti sedang hamil. Menurut si petugas, pria itu sudah pergi meninggalkan hotel dan tampak terburu-buru. Ketika ditanya, "Pulang mas, kok sendirian?" Pria itu menjawab, "Iya, sendiri saja, besok kesini lagi." Siapakah pria dan wanita itu? Sayangnya petugas hotel tidak mencatat identitas mereka. Polisi pun mengevakuasi jasad korban. Sementara itu pada 20 Januari 2008, seorang petugas kebersihan kota menemukan kepala manusia di tumpukan sampah di pintu air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing, Koja. Polisi segera menghubungkan penemuan kepala manusia itu dengan jasad wanita yang sebelumnya telah ditemukan di penginapan Bulan Mas. Jarak antara penginapan dengan pintu air Kali Kresek sekitar 2,5 kilometer. Potongan kepala tersebut dibawa ke RSCM dan hasil forensik menunjukkan kepala yang ditemukan di Kali Kresek dan tubuh di kolong ranjang penginapan merupakan satu bagian. Nah, pada saat yang sama polisi memeriksa laporan masuk tentang orang hilang. Sehari sebelumnya, tanggal 19 Januari, seorang pria bernama Muhtarjo telah melaporkan hilangnya anaknya yang bernama Atikah Septiani. Mungkinkah jasad wanita itu Atikah? Polisi menghubungi Muhtarjo dan minta pria itu membawa foto juga surat-surat yang memuat sidik jari Atikah untuk dibandingkan dengan sidik jari jasad. Dan hasilnya sidik jari sama, jasad itu adalah Atikah. Ketika foto Atikah ditunjukkan ke petugas penginapan, benar wanita di foto itu adalah wanita yang menginap di kamar 17AB. Polisi kemudian menanya Muhtarjo tentang latar belakang Atikah. Muhtarjo mengatakan Atikah tengah hamil 3 bulan dan yang menghamilinya adalah Zaki pacarnya. Menurut keterangan petugas penginapan, ciri-ciri pria yang menginap bersama Atikah sama dengan ciri-ciri Zaki, berkulit putih, tinggi, dan kurus. Tapi di mana Zaki? Polisi melacak sinyal HP Atikah.
Polisi menduga Zakilah yang mengirim SMS kepada Muhtarjo dari HP Atikah yang mengatakan kabar palsu Atikah sedang tugas di Sukabumi dan kemudian dirampok, diperkos, lalu dibuang di Cibubur. Penelusuran sinyal ponsel itu akhirnya membawa polisi ke alamat Zaki dan berhasil meringkus pria itu di kontrakannya di Jalan Kota Bambu Utara 2, Palmerah, Jakarta Barat. Kontrakannya itu penuh oleh para pedagang nasi goreng. Di antara para pedagang lainnya, Zaki dikenal alim dan rajin beribadah, sehingga ketika mereka tahu Zaki terlibat kejahatan keji, mereka syok. Di kontrakan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa barang-barang milik Atikah, seperti KTP, helm, sepeda motor, dan ponsel. Polisi juga menemukan sepatu Zaki yang terkena bercak darah. Zaki tidak berkutik. Dia mengakui perbuatannya membunuh dan memutil Atikah yang terus-menerus mendesaknya bertanggung jawab atas kehamilannya. Muhtarjo, ayah Atikah, berkata, "Saya minta pelaku dihukum seberat-beratnya, hukuman mati. Dia mengaku sebagai pacar anak saya sejak 7 bulan lalu. 2 kali si Zaki itu datang ke rumah saya di Jalan Cemara Gang 4 Koja, Jakarta Utara. Ngakunya mahasiswa Trisakti, kalau ke rumah selalu berpakaian perlente, pakai dasi, ternyata cuma penjual nasi goreng." Namun harapan Muhtarjo pupus sudah. Tidak ada hukuman mati bagi Zaki, sebab pada September 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada si penjual nasi goreng. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.